Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menjaga, melindungi kami, menyertai kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami satukan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mau mendengarkannya dan mau juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Demikianlah firman Tuhan. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itu adalah perkataan perintah Allah kepada umat pilihannya. Saudaraku, berbicara tentang kudus, tentu kita akan sama-sama berkata bahwa tidak ada manusia yang kudus di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kudus selain Allah. Tidak ada yang suci selain Allah. Tidak ada yang berdosa selain Allah yang suci, yang kudus, dan tidak berdosa. Namun bagaimana dengan renungan kita ini yang dikatakan jadilah kudus? Dari sinilah kita sebagai orang yang percaya akan berkata bahwa setiap orang yang percaya itu dikuduskan oleh Allah. Ini yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel umatnya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu. Dialah Tuhan Allah yang telah menuntun, memproses dan menjadikan umatnya kudus di hadapannya. Termasuklah kita umat Allah. Orang yang percaya, umat kesayangan Allah, orang yang dikasihi Allah. Kita adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah diampuni. Terlebih kita telah merayakan Jumat Agung dan Paskah yang menyadarkan kita semua bahwa dosa kita telah diampuninya, bahwa dosa kita telah dihapusnya melalui darahnya yang kudus. Kita dikuduskan oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan perintah Allah kepada kita saat ini adalah jadilah kudus. Kudus dalam hubungan kita dengan Allah dan kudus melakukan kehendak Allah. Juga kuduslah dalam hubungan kita, relasi kita dengan sesama manusia. Jadilah kudus adalah panggilan Allah kepada setiap orang yang percaya dan perintah Allah kepada setiap orang yang percaya agar hidupnya berani lebih berbeda. Kudus, asing, berbeda dari karakter-karakter dunia. Berbeda, kudus adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak manusia,
Bukan lagi kehendak kita, semaunya kita, sesukanya orang yang harus kita lakukan. Tetapi kudus adalah mengarahkan kita melakukan segala perbuatan, tindakan, perkataan, pola pikir kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang disuarakan firman Tuhan renungan pada hari ini. Sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, saudaraku, kita telah dikuduskan. Dan pesan firman Tuhan untuk kita, mari hiduplah kudus. Kuduslah dalam perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, mengapa kita harus kudus? Karena kita telah berbeda dengan dunia ini. Yesus sendiri berkata, kamu adalah terang dunia. Tugas kita adalah terang, bukan gelap. Menerangi kegelapan, membawa damai di dalam percekcokan, memberikan perbuatan yang baik di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita menjadi terang, menguduskan segalanya sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga telah mengingatkan kami atas firman Tuhan pada hari ini, agar kami hidup menjadi seorang yang kudus karena telah dikuduskan oleh-Mu. Karena Engkau Allah yang kudus. Ini sebuah perintah bagi kami, agar setiap orang yang percaya memiliki hubungan yang kudus kepada Allah, dan juga memiliki hubungan yang kudus, yang baik, yang berbeda seperti ajaran dunia, kudus, murni terhadap sesama manusia. Ya Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami sadar bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kami telah dikuduskan menjadi orang yang telah diampuni dosanya. Sehingga kami harus berperilaku, berbuat, bertindak sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Ya Tuhan, berkatilah kami semua jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, berikanlah kekuatan bagi mereka dan kesembuhan bagi mereka. Berikanlah Tuhan kekuatan bagi yang lemah dan pengharapan yang hidup bagi seluruh kami jemaat-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia dan bertambah juga berkat Tuhan, bertambah pula lah kerinduan mereka, sukacita mereka untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang meminta kepadamu dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.